Para sahabat, saya adalah salah satu bapak pendiri Founding Fathers Undang-Undang Desa, Dana Desa, Pendampingan Desa, bahkan Kementerian Desa. Sebagai bapak pendiri, saya menyampaikan kritik terhadap proyek dana desa, proyek SDGs desa. Bulan Oktober tahun lalu saya membahasakan kritik Kiai Ahmad Mukoam, SDGs menjerat desa. Kemudian di halaman Facebook saya juga menyampaikan kritik bahwa SDGs itu ya sebuah merek dagang ya, yang kemudian itu memonopoli kebenaran ya. Dan tentu sebagai kritik pasti akan ada yang mendukung dan melawan. Ada pro dan kontra. Kalau yang pro nggak usah saya bicarakan. Tetapi saya akan berbicara mengenai yang kontra. Yang kontra itu ya pendapatnya macam-macam. Itu khas ya. Bisa saja ini bagian dari rezim SDGs desa, menjadi bagian dari juragan maupun pegawai SDGs desa, atau bisa juga ini ya itu netizen atau warganet itu kan kerumunan ya, jadi ini apa namanya ciri khas post demokrasi itu ya, demokrasi yang sudah mati itu ya itu tadi netizen itu. Jadi nggak belajar secara panjang lebar, tapi langsung memberikan komentar balik. Gitu. Ada yang mengatakan begini bahwa saya diminta untuk belajar, kan ada sebuah video itu tentang SDGs desa, lalu saya diminta untuk belajar agar menjadi referensi. Jawab saya begini. Ini zaman sudah kewolak-walik ini, wolak-walik zaman. Bapak pendiri disuruh belajar pada anak kandung, ya, karena kan rame itu. Yang namanya pendamping desa yang ribuan itu adalah anak kandung Kementerian Desa. Padahal Kementerian Desa itu ya salah satu pendirinya adalah saya. Gitu. Ada juga yang mengatakan sok tahu. Ya, nah ini yang penting ini, sok tahu ini yang akan saya bicarakan. Ya. Jadi saya dibilang sok tahu. Komentar saya yang pertama, ini ciri khas orang yang sok kuasa. Jadi orang yang menuding saya sok tahu ini berarti dia sok kuasa, memonopoli kebenaran. Ya. Pada saat yang sama juga ada orang yang mengatakan begini, kalau ada intelektual garis miring ulama itu merasa menang, merasa benar sendiri, berarti runtuhlah peradaban. Orang-orang ini tidak sadar kalau sedang berkuasa, kalau sedang memonopoli kebenaran. Jadi SDGs desa itu, ya itu kebenaran yang dimonopoli. Kekuasaan yang dibungkus dengan kebenaran yang diklaim, ya, lalu dia membonceng kekuasaan menjadi proyek. Itu namanya ciri khas teknokrasi itu begitu. Ya. Orang itu nggak sadar kalau sedang berkuasa dan memonopoli kebenaran. Ya. Karena berkuasa lalu anti kritik. Kalau ada pihak lain yang berpendapat lain, ya itu dianggap menang sendiri. Padahal dia lebih menang daripada saya. Orang yang sama lalu mengatakan kepada saya supaya saya membuktikan ya pemikiran saya, sehingga nanti bisa dijadikan contoh, bisa direplikasi, menantang, tunjukkan gitu. Nah ini sinting juga. Orang itu kan juragan SDGs. Punya kekuasaan, punya kewenangan, punya administrasi, punya aturan, punya uang, punya pasukan ribuan, punya alat paksa,
banyak lah. Nah saya kan nggak punya apa-apa. Kok saya diminta untuk membuktikan? Ya seharusnya ya mereka itu yang harus membuktikan kebenaran yang dimonopoli itu tadi. Gitu. Jadi ini memang nalarnya itu pendek ya. Jadi artinya kan karena orang itu anti kritik, pengen memelihara status quo, lalu orang yang berbicara lain, ya, selain yang dimonopoli itu pasti akan dikontra, akan dilawan. Ya. Ada juga orang yang mengatakan kami ini tahu persis karena kami ini dekat dengan desa. Ya dekat, itu aparat kecamatan juga dekat itu. Tapi yang dilakukan apakah memberkuasakan desa, apakah meliberasi desa? Kan tidak. Para pegawai SDGs itu kan bukan mendampingi desa, bukan melayani desa, tapi menekan, menarget, memobilisasi, memaksa desa, mulai dari pendataan nanti sampai ujungnya adalah indeks desa membangun. Ya. Jadi ini mereka ngomong begitu, saya sok tahu gitu. Tapi ada juga orang yang membela, ya jelas tahu, apa namanya, salah satu penyusun penggagas undang-undang desa, ya saya tahu lah. Saya kan salah satu bapak pendiri. Ya, kalau orang-orang itu kan hanya anak kandung aja, bisa saja mereka penumpang gelap, itu penikmat proyek saja gitu. Malah yang kedua yang mau saya katakan ya orang-orang itu yang sok tahu desa. Sok tahu itu ya mereka itu. Kalau mengikuti bahasa Profesor Robert Lawang atau bahasa Robert Chambers, ya, dua orang ini sudah ada video yang saya sampaikan, ya mereka itu yang sok tahu desa. Jadi dengan mengusung SDGs desa itu artinya mereka merasa tahu betul. Jadi satu merasa tahu atau sok tahu, yang kedua ya memonopoli kebenaran, yang ketiga adalah berkuasa dengan kebenaran dan dibalik itu semuanya adalah kuasa proyek. Mereka tidak tahu denyut kehidupan orang desa, hakikat berdesa mereka tidak tahu. Yang penting oh ini mereka tahu detail ada 18 poin dalam SDGs desa yang itu dianggap sebagai panduan, sebagai arahan, sebagai juklak, sebagai juknis, tapi juga sebagai target. Ya, nanti targetnya ya outputnya banyak. Outputnya ujungnya adalah laporan dan pertunjukan. Ya. Mereka tidak tahu kalau itu ada kontradiksi. Ya kontradiksinya banyak. Itu kan ya nggak sesuai dengan undang-undang desa. Cuma kalimat-kalimatnya aja, tetapi kan itu kalau itu dilaksanakan itu kan itu wujudnya adalah target, imposisi, memaksa desa untuk pendataan gitu. Data itu untuk siapa sih? Ya. Nah, apakah betul kalau data itu nanti terkumpul dengan baik lalu orang yang didata itu berubah? Enggak juga. Tapi kalau data itu untuk pertunjukan, nah itu jelas. Itu pasti. Untuk pertunjukan siapa? Ya penyuruh lah. Siapa yang nyuruh mengumpulkan data itu. Tetapi saya yakin bahwa data yang dikumpulkan itu tidak akan mengubah hidup terhadap yang didata. Itu kontradiksi ya. Ya kontradiksi yang lain ya SDGs desa itu kan nggak ada dalam undang-undang desa. Nggak ada rumusan-rumusan kayak begitu. Ya, nggak ada itu. Nggak sesuai dengan rekognisi subsidiaritas. Jadi pembangunan desa atau desa membangun itu ya merupakan otoritas desa sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan dinamika yang berkembang, sesuai dengan otoritas, sesuai dengan musyawarah desa yang mereka miliki. Jadi bukan ditarget, bukan diarahkan. Mereka mengklaim ini kan hanya arah ini. Desa selanjutnya ya silakan ya bebas sesuai dengan kewenangannya. Mana ada kewenangannya? Enggak ada. Kewenangan dari mana? Ya. Ya, itu kan ngomongannya. Tapi setelah itu kan lalu dibuat itu Seskudes itu. Ya, jadi Seskudes itu udah dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan indikator-indikator item-item di dalam SDGs. Ya, jadi nanti kalau itu dibuat lain ya itu dianggap melanggar hukum.
Mosok kayak gitu. Itu namanya hanya mengarahkan, itu memaksa. Ya. Jadi kontradiksi yang ketiga, ya itu nggak punya legitimasi. Mereka itu kan ya kalau mau jujur ya, ya, meskipun mereka dekat dengan desa kan, tapi dekatnya kan dalam rangka memobilisasi, mengarahkan, mengerahkan gitu. Tapi mereka nggak mendengar hakikat, kesejatian, ya, bagaimana denyut kehidupan, bagaimana aspirasi para pemimpin desa. Malah dikatakan bahwa elit desa ini itu merampas, sehingga ada satu keyakinan bahwa SDGs itu dibuat dalam rangka untuk itu tadi, menegasikan atau mengabaikan elit desa supaya dana desa itu tepat sasaran. Ini kan nalar proyek, bukan sebuah nalar politik pemerintahan. Ini aneh juga ini, menteri dari politisi tetapi tidak politis, malah justru teknokratis. Ini sangat aneh ya. Jadi nggak ada legitimasi. Ya paling tidak di mata saya, ya di mata saya. Saya tidak mau mengklaim saya mewakili orang desa, tapi di mata saya sebagai bapak pendiri itu SDGs desa itu tidak punya legitimasi. Dan nanti cepat atau lambat ini akan runtuh. Hanya akan berumur jagung gitu ya, seumur jagung saja. Jadi sekali lagi yang mau saya katakan, justru orang-orang yang ngomong sok tahu itulah, ya, yang menuding saya sok tahu itu, justru mereka itu adalah orang-orang yang sok tahu desa. Jadi punya keyakinan, ya, punya kebenaran yang dimonopoli bahwa target-target itu akan mengubah desa menjadi maju. Saya tidak percaya. Itu hanya anggur lama dalam botol baru, barang lama dalam bungkus baru. Itu sudah ada sejak dulu. Proyek-proyek kayak begitu yang masuk ke dalam desa, dulu bungkusnya modernisasi desa itu sudah ada. Itu tidak pernah berhasil mencapai tujuannya, kecuali hanya menghasilkan banyak proyek dan ujungnya adalah laporan. Ya, saya kira begitu.